Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Sebelum masuk ke inti video, gua mau memberitahu kalau video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung. Oke, sekian aja. Sekarang kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Singkat cerita, setelah adegan mengharukan antara Sakura dan ibunya yaitu Fiana, Toya pun menceritakan semua hal yang terjadi selama ini tentang Sakura dan Spica pada ibunya Sakura itu Fiana dan juga ibunya Spica yang saat ini juga hadir karena kegaduhan yang dibuat Toya DLL kemarin. Ibu Spica di sini bernama Suela, memiliki kulit coklat, rambut dan telinga yang panjang, serta dia itu terlihat muda seperti anaknya. Di mata Toya mereka berdua itu malah terlihat seperti sepasang saudari. Toya pun sempat jadi penasaran gitu dan ingin menanyakan umurnya ibu Spica. Tapi Toya tidak sebodoh itu untuk mempertanyakan umur seorang wanita. Toya juga menyembuhkan ibu Sakura di sini dengan si refreshnya dan recovery. Ibu Sakura dan ibunya Spica pun berterima kasih kepada Toya sambil membungkukkan badannya beberapa saat. Ibu Spica bahkan sampai tidak menyangka kalau Toya itu bisa menyembuhkan penyakit kekuatan iblis yang tidak bisa disembuhkan di Zenoasu. Toya pun juga bilang ke Soale kalau negara itu juga sedang meneliti penyakit itu. Jika obatnya sudah ditemukan atau obat yang sudah pasti gitu, Toya pun berjanji akan memberikannya ke negara iblis Zenoasu. Alasan Toya meneliti penyakit ini itu karena di negaranya juga ada ras iblis, walaupun cuma sedikit. Tapi Toya merasa itu tidak akan sia-sia membuatnya. Karena jika orang-orang yang terutama ras iblis ini sakit di negaranya, Toya itu bisa langsung mengobati mereka gitu. Lalu setelah itu Toya pun membahas masalah utama Toya DLL datang mengunjungi Fiana, yaitu tentang dimana Sakura itu ingin tinggal di Brunhild bareng ibunya dan Spica. Toya mempertanyakan pendapat Fiana apakah dia itu keberatan dengan itu. Fiana yang mendengar itu pun terkejut. Kemudian Toya meminta maaf gitu kepada Fiana karena telah menyelidiki masalah Sakura tanpa seizin keluarganya sendiri. Toya ngasih tahu ke Fiana kalau Toya itu berpendapat kalau keluarga Sakura terutama ibunya Fiana itu kemungkinan juga akan ditargetkan. Memang untuk sekarang Sakura itu dianggap mati, jadi mereka aman aja gitu. Tapi jika Sakura balik lagi ke kediaman Franel, lalu informasi tentang Sakura yang masih hidup itu bocor, maka Toya yakin mereka itu sekali lagi akan dalam bahaya. Toya di sini juga menekankan gitu kalau Toya itu tidak mencurigai orang-orang yang ada di kediaman Franel sebagai mata-mata. Namun untuk berjaga-jaga saja. Terlebih lagi di Brunhild itu Toya juga menerapkan sistem mata-mata ini. Untuk yang lupa aja, di Brunhild itu di setiap tokonya Toya itu menaruh ninja-ninjanya itu sebagai mata-mata di sana. Jadi pegawai gitu dan sebagainya. Tujuannya tentu untuk mendapatkan informasi terkini. Jadi Toya itu takut aja si pembunuh ini juga melakukan hal yang sama seperti Toya. Fiana dengan khawatir kemudian mempertanyakan keyakinan Sakura. Apakah Sakura itu yakin ingin tinggal bersamanya dan Spica itu di Brunhild? Sakura pun menjawab ya. Sakura juga meyakinkan ibunya balik kalau Brunhild itu adalah negara yang hebat dan ibunya itu pasti akan menyukainya. Mendengar itu Fiana pun tersenyum. Lalu dia menatap Toya dan bertanya kepada Toya, apakah yang bisa dia bantu di Brunhild? Toya pun balik mempertanyakan keahlian Fiana. Fiana pun menjawab kalau dia itu ahli dalam menjahit dan menyulam. Dan juga beberapa waktu yang lalu dia pernah mengajar anak-anak di Verzen. Mendengar Fiana pernah mengajar di Verzen, Toya pun terkejut. Tapi dengan begitu Toya pun tahu pekerjaan apa yang cocok untuk Fiana, yaitu menjadi guru di sekolah yang rencananya Toya akan bangun nanti. Toya pun menawarkan Fiana untuk menjadi guru membaca, matematika, sejarah dan moral. Toya juga bilang kalau Toya itu juga akan menambah guru lainnya. Jadi Fiana nggak perlu khawatir kewalahan. Fiana pun menyanggupinya gitu dan menerima tawaran Toya itu. Namun sebelum pergi, Fiana itu ingin menjelaskan masalah ini ke Raja Iblis. Karena sampai sekarang mereka berdua itu sudah bergantung pada Raja Iblis atau ayahnya Sakura. Jadi menurut Fiana, Raja Iblis itu punya kewajiban untuk mengetahui ini. Dan di samping itu juga Fiana yakin kalau Raja Iblis pasti akan sangat senang mengetahui Sakura itu masih hidup. Karena sama seperti Fiana, setelah Raja Iblis itu mengetahui kabar Sakura itu dinyatakan mati, dia itu mulai terlihat seperti akan berubah menjadi gila gitu. Mendengar itu Toya pun akhirnya bisa mengonfirmasi kalau Raja Iblis itu memang menyayangi Sakura. Dan jika posisi itu terjadi ke Toya, maka Toya nggak akan banyak omong lagi, pasti akan langsung menghancurkan Euron. Lalu Toya bertanya ke Suela,
yang saat ini duduk di samping Spica. Apakah mereka itu bisa bertemu dengan Raja Iblis? Suella pun menjawab kalau dia itu akan mempertanyakannya kepada suaminya. Setelah suaminya itu pulang, suami Suella atau ayahnya Spica bekerja menjadi penjaga pribadi Raja Iblis. Selain itu, ayah Spica juga telah bersama dengan Raja Iblis sejak mereka masih kecil, dan mereka berdua itu memiliki hubungan baik. Jadi Toya yakin kalau mereka itu akan mendapatkan izin gitu dari Raja Iblis dengan mudah. Dan Toya itu juga yakin kalau Toya tidak akan ditolak mentah-mentah oleh Raja Iblis. Karena mau bagaimanapun Toya itu juga adalah seorang raja dari suatu negara walaupun ya negaranya kecil. Lalu Toya pun bertanya-tanya apa yang harus Toya lakukan sekarang. Di saat Toya itu ingin kembali ke Brunhild terlebih dahulu sambil menunggu gitu ayahnya Spica pulang. Toya tiba-tiba mendengarkan suara yang keras sampai menggetarkan tanah. Ini contohnya itu seperti suara tabrakan sebuah benda besar gitu. Sementara Toya dan Eleni sedang menganalisa keadaan, pintu ruangan mereka pun tiba-tiba terbuka dengan paksa. Kemudian Maid dari keluarga Franel pun masuk. Lalu dengan panik, Maid itu pun memberitahu tentang keadaan istana atau Pandemonium. Toya mendengar itu pun langsung keluar gitu menuju ke taman, terus terbang ke langit menggunakan fly untuk melihat keadaan secara langsung. Dari atas Toya pun dapat melihat di istana atau Pandemonium terbentuklah sebuah lubang besar misterius, dan di sana itu diselimuti oleh kobaran api. Dan itu menara bagian kanannya itu juga hancur. Toya pun bertanya apa yang terjadi. Toya lalu mengirimkan pesan melalui telepati ke Oaku, menyuruhnya untuk melindungi semua orang yang ada di kediaman Franel. Sedangkan Toya akan pergi langsung ke istana untuk mengecek situasi. Lalu tanpa babi bu setelah mengirimkan pesan itu, Toya pun langsung tancap gas menuju ke istana. Asap sudah mengepul di mana-mana, dan mayat-mayat juga sudah tergeletak di mana-mana. Sesampai di Pandemonium, Toya berlari ke arah ras iblis yang tergeletak di sana. Dan Toya itu melihat dada mereka itu tertusuk seperti ditusuk oleh benda tajam. Setelah melihat kondisi mereka itu, Toya yakin kalau ini itu adalah pembunuhan sepihak. Kemudian Toya pun mendengar suara teriakan dari seseorang. Toya dengan segera langsung berlari ke sumber teriakan itu. Hingga sampailah Toya itu di halaman. Di sana Toya itu dapat melihat seseorang yang dikepungi oleh beberapa kesatria iblis. Seseorang yang dikepung ini, tubuhnya itu ditutupi oleh kristal tajam, kecuali dahi sampai pusarnya. Dan dia itu ternyata adalah monster kristal tipe penguasa. Ia memiliki mata merah dan rambut kristalnya itu berdiri tegak. Toya pun di sini benar-benar sangat terkejut melihatnya itu. Tidak seperti kelas penguasa sebelumnya yang dilawan N, yang satu ini itu tidak memiliki OP dan tubuhnya itu kekar. Toya pun menyimpulkan kalau dia itu adalah kelas penguasa laki-laki. Toya pun bertanya bagaimana dia itu ada di sini. Lalu bagaimana dengan sensor pendeteksi monster kristal, kok nggak ngasih tahu gitu. Dan Toya pun akhirnya sadar atau ingat kalau di Xenoverse itu nggak ada guild petualang. Jadi di Xenoverse ini nggak ada yang mantau pergerakan monster kristal. Jadi wajar kalau kelas penguasa itu bisa datang secara tiba-tiba sekarang. Menggunakan tangan kanannya yang berubah menjadi tombak kristal tajam, Toya dapat melihat kelas penguasa itu sedang membunuh para ksatria sambil tertawa. Dengan segera Toya langsung menghentikan serangannya itu dengan Seer Shield. Suara benturan antara tameng tak terlihat dan tombak kristal pun terdengar. Senyuman di kelas penguasa itu pun dengan seketika langsung menghilang setelah kejadian itu. Dia kemudian ngomel-ngomel ke Toya dengan bahasa yang Toya tidak ketahui. Karena Toya nggak mengerti, Toya pun menyuruhnya untuk berbicara menggunakan bahasa yang dimengerti atau bahasa manusia. Namun secara tiba-tiba kelas penguasa itu lalu mendekati Toya dengan sangat cepat. Toya pun memutarinya dengan berpindah ke belakang menggunakan Seer Teleport. Lalu Toya lanjut menendang punggungnya menggunakan kaki yang sudah diperkuatkan oleh Seer Power Rise. Alhasil kelas penguasa itu pun terpental dan menabrak tembok halaman sampai temboknya itu hancur. Tapi di sini dia itu masih bisa berdiri lagi. Lalu dia itu mengatakan sesuatu lagi ke Toya. Karena Toya itu nggak ngerti, Toya pun sekali lagi menyuruhnya untuk berbicara menggunakan bahasa yang dimengerti atau bahasa manusia. Lalu tiba-tiba kelas penguasa itu menusuk kepala mayat yang ada di sampingnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu dia menarik tangannya kembali. Kemudian muncullah sesuatu yang bergelembung gitu dari kepala mayat itu. Gelembung itu tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi sebuah bunga kristal yang indah. Akan tapi bunga itu dengan segera langsung hancur dan benda seperti almond muncul di tengah bunga itu. Kemudian kelas penguasa itu memakannya yang dengan seketika si kelas penguasa itu tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa manusia. Sontak Toya pun terkejut gitu. Si kelas penguasa itu pun lalu memamerkan kekuatannya itu ke Toya. Setelah itu sambil tersenyum dia itu memuji kekuatan Toya dan menyayangkan untuk membunuh Toya. Toya di sini bertanya kepadanya bagaimana dia itu bisa sampai ke dunia baru. Dengan santainya dia pun menjawab
dengan merobek barir penghalang. Dia juga memberitahu rencana awalnya kalau dia itu datang untuk membantai orang-orang yang ada di Zenosu sebelum Black Lives terjadi. Akan tapi sekarang itu dia sudah nggak peduli lagi akan hal itu, karena saat ini dia itu bertemu dengan Toya yang dia anggap itu menarik. Toya pun bertanya lagi tentang apa itu Black Lives yang dia sebut itu. Tapi si kelas penguasa itu mengabaikan pertanyaan Toya dan mulai menyerang Toya menggunakan tangannya yang dia ubah dari tombak menjadi pedang tipis. Lihat itu, Toya pun langsung menarik Brunhilde-nya dan mengubahnya menjadi Black Mood. Dan terjadilah adu pedang antara Toya dan si kelas penguasa itu. Di tengah duel mereka, Toya itu bertanya lagi apakah tujuan mereka itu datang untuk mencari core atau inti Raja Monster Crystal. Dengan yang dia membenarkannya. Lalu dia memperkenalkan dirinya itu sebagai Gira ke Toya. Gira lalu mengklaim kalau dia itu akan menerima core raja setelah membantai semua yang menghalanginya. Dia tidak akan membiarkan ada yang mengganggunya. Jadi walaupun bagi Gira Toya itu menarik, Gira itu akan tetap membunuh Toya sekarang. Gira pun lalu melompat ke Toya dan mencoba menyabet Toya atau menyerang Toya. Untungnya Toya di sini berhasil menghindari serangan itu yang hampir mengenai Toya. Dan Toya mengatakan kalau serangan Morohanesan itu jauh lebih cepat daripada serangannya. Kemudian Toya pun memanfaatkan kesempatan ini dengan menebas balik Gira. Tapi Gira berhasil menangkap bagian pedangnya Brunhilde menggunakan tangan kirinya. Toya pun lalu mengubah Brunhilde-nya menjadi Gunmood untuk meloloskan Brunhilde-nya dari cengkraman Gira. Setelah itu Toya membidik dadanya Gira dan menembakkan 6 peluru dari jarak yang sangat dekat. Kemudian dengan cepat Toya itu mereload pelurunya dan sekali lagi menembak Gira. Namun sekarang Toya itu membidik tepat di kepalanya. Gira pun lalu terlempar dengan gerakan seperti salto sambil tersenyum gitu dan akhirnya terjatuh. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Dia malah jadi bersemangat gitu. Kemudian dia pun berniat untuk membalas hadiah atau serangan dari Toya tadi. Dengan kelima jarinya yang saat ini tuh membidik ke arah Toya, Gira lalu menembakkan kelima jarinya itu layaknya seperti peluru ke arah Toya. Toya berhasil menghindari 4 pelurunya, namun Toya tidak berhasil menghindari peluru terakhir yang membuat bahu kiri Toya itu pun tertembak. Toya menyesal karena tidak menggunakan teleport untuk menghindari tembakannya tadi. Lalu Gira pun meregenerasi kelima jarinya itu dan menghampiri Toya. Toya pun menghindari Gira menggunakan teleport ke atas istana. Saat Gira itu sedang bingung mencari keberadaan Toya, Toya di sini dengan segera langsung menyembuhkan bahu kirinya dengan sihir penyembuh. Namun pada saat yang bersamaan juga, Gira itu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Toya. Toya pun lalu mengeluarkan palu kristal yang besar dari storage-nya. Kemudian Toya mengangkat palu itu lalu sambil melompat dari atap. Toya meningkatkan berat palunya dengan sihir gravity dan mengayunkannya tepat ke arah Gira. Toya pun di sini sambil berteriak itu, "Hancurlah kau, Gira!" Gira yang melihat itu pun langsung menyilangkan tangannya untuk berlindung dari serangan Toya itu. Dan sayangnya Gira itu berhasil membelokkan palunya Toya ke samping. Benturan yang diakibatkan kejadian ini pun membuat tanah di situ tuh berlubang dan membuat embusan tanah beserta pasir melambung ke atas udara. Dan kedua tangan Gira hampir hancur. Tapi Gira itu berhasil meregenerasinya kembali dengan sangat cepat. Toya pun melepaskan gravitinya dari palunya dan melompat ke samping untuk menjaga jarak dari Gira. Gira pun mulai ngamuk gitu dan dia mengatakan kalau dia itu akan mulai serius ke Toya. Lalu setelah itu terdengarlah suara kaca pecah gitu yang kemudian tiba-tiba tepat di kedua sisinya Gira keluarlah monster kristal kelas rendah dengan berbentuk jangkrik itu. Gira lalu menangkap kedua jangkrik itu dengan kedua tangannya dan mulai menggabungkan kedua tangannya itu dengan kedua jangkrik itu. Kedua tangan Gira pun berubah menjadi seperti alien berbentuk belalang yang sering muncul di film. Setelah itu cahaya pun mulai terkumpul gitu di dalam kedua core monster kristal kelas rendah itu, yang sekarang sudah menyatu dengan kedua tangannya Gira. Toya pun dapat memperkirakan kalau Gira itu sedang ingin menembakkan sinar laser versi miliknya. Dan benar saja Gira pun langsung menembakkan sinar laser itu ke Toya. Toya yang sudah menduga akan hal itu dengan segera langsung mengeluarkan si reflection untuk memantulkan sinar laser Gira itu dengan kemiringan 45 derajat. Sinar laser Gira yang keluar dari tangannya pun langsung terpantul gitu ke atas langit. Selama durasi sinar lasernya ini berjalan, Toya itu memperkuat si reflectionnya untuk menjaga agar tidak hancur. Durasi sinar laser Gira ini tidak sampai 10 detik. Namun Toya itu merasa kalau Toya itu sudah menahannya sangat lama. Gira pun kesal dan marah lagi ke Toya karena sinar lasernya itu berhasil dihindari oleh Toya. Dan dia mempertanyakan identitas Toya. Toya pun memperkenalkan dirinya dan mengklaim sebagai musuh mereka. Kedua monster kristal kelas rendah yang Gira pakai sebagai senjata pun hancur. Dan mereka terjatuh dari tangannya Gira. Gelak tawa yang ada di wajah Gira sebelumnya sekarang tiba-tiba menghilang.
Badannya juga sedikit gemetar. Kita tidak tahu apa yang terjadi, namun sepertinya Gira itu sedang dipaksa keluar dari barir oleh Black Lash yang dia sebut sebelumnya. Sebelum pergi, Gira itu berjanji akan membunuh Toya di pertemuan berikutnya. Tubuhnya pun mulai menjadi kabur gitu sekarang, seperti tayangan TV rusak. Toya mengetahui kalau dia itu akan kabur dan tidak bisa berbuat apa-apa, merasa jengkel gitu. Karena Toya merasa dia itu berada selangkah di depannya. Jadi sebelum Gira itu sepenuhnya menghilang, Toya pun mempermalukannya dengan sihir andalan Toya yaitu Sleep. Gira pun terjatuh dengan cukup keras. Toya lalu menertawakannya, yang terjatuh itu seolah-olah Toya itu sedang merendahkannya. Gira yang kesal dipermainkan Toya pun melompat ke arah Toya gitu, ingin menyerang Toya. Namun pada saat itu juga dia pun menghilang seperti asap, meninggalkan dua monster kristal kelas rendah yang hancur karena dijadikan senjata olehnya. Dengan perginya Gira, Toya pun akhirnya bisa menghirup nafas sedalam-dalamnya. Toya saat ini merasa sangat lelah sekali, karena ini pertama kalinya bagi Toya mengeluarkan banyak sekali kekuatan sihir. Toya mengakui kalau Gira itu sangat menakutkan. Dan jika Toya tidak memiliki teleport, Toya yakin dia itu akan dalam bahaya saat melawan Gira tadi. Para ksatria iblis pun sekarang mulai berdatangan gitu menghampiri Toya dan mempertanyakan penjelasan apa yang terjadi gitu pada Toya. Toya pun tanpa basa-basi langsung memperkenalkan dirinya kepada mereka dan meminta izin ke mereka untuk bertemu dengan Raja Iblis. Toya tidak peduli gitu jika misalkan Toya itu tidak dapat bertemu dengan Raja Iblis saat ini juga. Toya juga tidak keberatan kalau Toya itu harus mengirimkan pesan dulu besok hari. Karena Toya itu benar-benar sangat lelah. Hingga Toya itu ingin terjatuh di suatu tempat. Toya istirahat gitulah. Tapi untungnya Raja Iblis itu mau bertemu dengan Toya. Hingga singkat cerita Toya pun menjelaskan situasinya saat ini dan masalah tentang Sakura ke Raja Iblis. Toya juga bertemu dengan kepala keluarga Franel atau ayahnya Spica yang di sini itu bernama Sirius. Saat Toya itu selesai berbicara mengenai masalahnya Sakura, Raja Iblis langsung pergi dengan secepat mungkin dari Pandemonium menuju ke kediaman Franel untuk bertemu dengan Sakura. Toya bahkan sampai kesulitan untuk mengejar Raja Iblis. Jika saja Toya itu tidak memakai bus dan akselnya, mungkin Toya itu tidak bisa menyusul Raja Iblis. Kemudian mereka pun sampai di kediaman keluarga Franel. Spica dan Suela bahkan sampai terkejut melihat Raja Iblis itu tiba-tiba masuk. Lalu dengan gembira Raja Iblis Zelgaldi ini meneriakkan nama Farani. Melihat Sakura yang masih hidup dan sehat sedang duduk di sebelahnya Fiana. Raja Iblis lalu berlari sambil merentangkan kedua tangannya dengan niatan ingin memeluk Sakura. Tapi Sakura menghindarinya dengan sekuat tenaga yang membuat kepala Raja Iblis pun menabrak sofa. Sedangkan Sakura dia itu langsung bersembunyi di belakang Toya. Raja Iblis pun bertanya kepada Sakura kenapa. Dan Sakura pun membalas kalau dia itu menakutkan dan kotor. Dia pun berpendapat kalau Sakura itu nggak mau dipeluk oleh ayahnya karena dia itu dipenuhi oleh air mata dan ingus. Raja Iblis pun di sini berterima kasih gitu kepada Toya karena telah menyelamatkan Sakura. Tapi setelah itu dia mengancam Toya untuk tidak bermain-main dengan anak orang lain di hadapan orang tuanya sendiri. Sejujurnya Toya itu muak dengan sikap Raja Iblis ini yang berbicara sambil mengacukan jarinya itu ke Toya. Tapi melihat sikapnya ini Toya pun akhirnya paham kalau Raja Iblis ini adalah tipe orang yang sangat menyayangi anaknya. Sirius pun menyuruh Raja Iblis untuk tenang. Dan Raja Iblis yang merasa kalau Sirius itu berpihak pada Toya pun gak terima gitu. Sirius ini adalah ayahnya Spica. Memiliki ciri-ciri seperti Dark Elf muda, memiliki kulit coklat dan rambut silver yang diikat. Melihatnya yang terlihat masih muda, Toya itu sudah gak heran lagi. Karena bahkan Raja Iblis pun di sini juga terlihat muda, sekitar 20 tahunan. Toya malah penasaran apakah Sakura itu nantinya akan berumur panjang seperti ayahnya. Sirius pun di sini mencoba untuk menenangkan Raja Iblis yang saat ini itu iri pada Toya. Sirius juga menyadarkan ke Raja Iblis kalau Toya itu yang telah menyelamatkan mereka dan anak-anak mereka dan negeri mereka. Jadi bukannya Sirius itu membela Toya, tapi karena Toya ini ada penyelamat mereka. Sontak setelah mendengar itu Raja Iblis pun langsung terdiam dan mukanya itu jadi masam. Fiana kemudian berjalan mendekati Raja Iblis dan berlutut. Lalu Fiana mengatakan keinginan Sakura kepada Raja Iblis yang ingin tinggal di Brunhild bersama dengannya dan Spica. Fiana di sini minta izin kepada Raja Iblis. Fiana memohon agar Raja Iblis itu mengabulkan keinginannya. Sontak Raja Iblis pun langsung shock gitu. Dia sampai membuka mulutnya dan berhenti bergerak. Bahkan wajahnya itu juga sampai gemetar. Namun tak lama kemudian dia pun akhirnya sadar. Lalu Raja Iblis tidak mengizinkan Sakura dan Fiana untuk pindah ke Brunhild. Kemudian Fiana pun membalas dengan dingin kalau dia itu bukan istrinya. Jadi dia itu bebas menentukan pilihannya. Mendengar perkataan Fiana yang dingin itu terhadap Raja Iblis, Toya pun jadi teringat akan ibunya di dunia lama. Raja Iblis pun bimbang, tapi Raja Iblis tidak menyerah gitu.
Dia lalu menawarkan Fianna menjadi ratunya atau istri sahnya, menggantikan ratu pertama dan ratu kedua yang sudah meninggal. Dengan begitu mereka itu nggak perlu pindah gitu. Namun dengan senyuman manis Fianna itu menolak tawaran itu. Fianna pun memberitahukan alasannya kalau dia itu tidak ingin Sakura itu menjadi Raja Iblis. Jika Fianna itu menjadi istri sah Raja Iblis, maka Sakura pastinya akan menjadi Raja Iblis selanjutnya. Jadi dia itu nggak mau menjadi istri atau ratunya Raja Iblis supaya Sakura itu tidak menjadi Raja Iblis selanjutnya. Sikatnya setelah ditolak mentah-mentah oleh Fianna, Raja Iblis pun menghirup nafasnya dalam-dalam. Lalu dia berputar menuju ke tempatnya Toya dan menundukkan kepalanya kepada Toya, meminta agar Toya itu menjaga putrinya di Brunhild. Melihat Raja Iblis yang sangat peduli dengan Sakura atau anaknya, Toya pun membalas dengan tegas untuk menyerahkan Fianna dan Sakura pada Toya. Kemudian di saat Toya itu ingin memohon kerjasama gitu ke Raja Iblis tiba-tiba memegang bahunya Toya dan menatap Toya seakan-akan ingin membunuh Toya. Lalu dia mengatakan ke Toya kalau dia tidak akan mengampuni Toya jika Toya tidak membahagiakan Sakura. Toya merasa diancam pun merasa ketakutan gitu. Kemudian Sakura yang berada di belakangnya Toya pun membalas kalau dia itu pasti akan bahagia jika bersama dengan Toya. Sakura bilang ke Raja Iblis kalau Sakura itu juga sudah mendapatkan izin dari Limse DLL untuk menjadi istrinya Toya selanjutnya. Dan terakhir Sakura itu menyebut Raja Iblis sangat menjengkelkan. Sontak Raja Iblis bahkan Toya sendiri pun terkejut mendengar itu. Toya terkejut karena seperti biasa cewek-ceweknya itu buat keputusan tanpa sepengetahuannya Toya. Sedangkan Fianna dia itu jadi senang gitu. Dan dia jadi tidak sabar untuk melihat cucunya nanti. Raja Iblis pun berlutut di hadapan Fianna dengan keadaan syok. Membiarkan Raja Iblis yang seperti itu, Toya lalu sekarang menghadap ke ayahnya Spica. Lalu memberitahunya kalau Spica itu telah menjadi order kesatrianya di Brunhild. Kemudian Spica pun melanjutkan perkataan Toya dengan bilang ke ayahnya kalau dia itu ingin pindah ke Brunhild. Spica ingin melindungi Sakura sekali lagi. Dan Spica bersumpah atas kehormatan keluarga Franel dan tamengnya, sekarang dia itu akan benar-benar melindungi Sakura. Berbeda dari Raja Iblis, Sirius di sini itu langsung mengizinkan Spica. Dia bahkan akan selalu mendoakan Spica, walaupun jarak di antara mereka itu nantinya itu akan sangat jauh. Kemudian Sirius pun memeluk Spica yang saat ini itu sedang menangis sejadi-jadinya. Di lain sisi Raja Iblis itu masih kena mental gitu. Dia mulai ngomong-ngomong sendiri gitu. Toya pun memutuskan untuk membiarkannya berkomat kamit. Hingga beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sadar. Setelah dia sadar, Toya pun langsung mempertanyakan ke Raja Iblis apakah dia itu sudah menemukan siapa yang mencoba untuk membunuh Sakura. Dengan sangat menyesal dan jengkel, Raja Iblis mengakui kalau dia itu masih belum menemukannya. Toya pun kemudian bilang ke Raja Iblis kalau Toya itu mencurigai pangeran pertama dan kedua. Tapi Raja Iblis sangat yakin kalau pelakunya itu bukan mereka. Toya pun menanyakan alasannya. Dan Raja Iblis memberikan beberapa alasan kepada Toya. Pertama mengenai pangeran pertama yang bernama Valon. Dia memiliki kepribadian tunggal, namun di lain sisi dia itu tidak pintar dan benci terhadap ketidakadilan. Jadi tidak mungkin untuk dia itu memikirkan rencana pembunuhan. Meskipun ada seseorang yang memaksanya untuk melakukan itu, dia pasti akan menolaknya. Lalu pangeran kedua yang bernama Fares, dia terlalu pengecut. Dia adalah tipe orang yang lebih baik mengalah untuk mendapatkan tahta daripada melakukan trik kotor seperti pembunuhan. Dia hanya memikirkan buku di kepalanya, dan dia itu memiliki kepribadian yang suka menghindari hal-hal merepotkan. Dan sebenarnya Raja Iblis itu ingin menjadikan Sakura sebagai Raja Iblis selanjutnya setelah tanduk Sakura itu tumbuh, dan juga karena alasan tadi itu. Namun Fianna itu tidak mengizinkannya. Ataupun bertanya lagi, jadi siapa pelakunya? Raja Iblis berpendapat kemungkinan itu keluarga dari ratu pertama dan kedua, yaitu keluarga Ribuk dari ratu pertama dan keluarga Arnos dari ratu kedua. Kemudian ada kemungkinan juga dari bangsawan yang bekerja sama dengan kedua keluarga itu. Lalu Toya menanyakan pangeran mana yang lebih dekat dengan posisi Raja Iblis. Raja Iblis pun menjawab tidak tahu karena kekuatan sihir mereka itu sama. Jadi keadaan saat ini itu sedang naik turun gitu. Kemudian Toya menanyakan pendapat Raja Iblis mengenai keluarga pangeran mana yang telah berhubungan dengan Euron. Dengan kebingungan Raja Iblis itu berpendapat keduanya. Karena di keluarga pangeran pertama bekerja melindungi perbatasan antara Zenoasu dan Euron. Lalu di keluarga pangeran kedua bekerja sebagai pedagang terkemuka. Meskipun Zenoasu tidak berdagang dengan negara lain, tapi bukan berarti Zenoasu itu tidak memiliki penengah. Jadi menurut Raja Iblis keduanya itu kemungkinan memiliki hubungan dengan Euron. Yang dengan kata lain keduanya itu sama-sama mencurigakan. Ini pun jadi semakin merepotkan gitu bagi Toya. Toya bahkan sampai ingin membawa Paus Ramisu untuk menginterogasi kedua keluarga itu. Tentu dengan menggunakan kekuatan matanya. Tapi karena kurang sopan untuk membawa pimpinan dari negara lain, jadi Toya tidak bisa melakukan hal itu.
ataupun jadi penasaran apakah ada benda pendeteksi kebohongan di gudang Babylon. Selain itu, Toei itu juga tidak bisa melacak orang-orang Euron yang melakukan pembunuhan ke Sakura, sebab Euron itu sudah hancur. Yang kemungkinan besarnya orang-orang itu sudah mokat juga di sana. Tapi Toei yakin mereka itu tidak akan berhenti, walaupun Sakura itu mengumumkan tidak ingin menjadi Raja Iblis. Toei bahkan sampai berasumsi kemungkinan mereka itu pasti akan menghancurkan pangeran dan mungkin membentuk fraksi Franne atau Sakura agar bisa jadi Raja Iblis. Ya demi keuntungan mereka gitulah. Bila begitu maka Sakura pastinya akan dalam bahaya. Saking pusingnya Toei itu memikirkan hal ini, Toei ingin sekali pulang ke Brunhild untuk menghilangkan kekhawatirannya ini. Tapi sayangnya Toei tidak bisa melakukan hal itu sekarang. Toei harus memikirkan apa yang bisa Toei lakukan untuk masalah ini sekarang juga. Dan sayang sekali untuk video kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton, dan bagi yang suka video ini bisa di like dan komen aja jika ada informasi atau sesuatu yang salah. Dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1. 好き好き See you!